Angin malam berhembus pelan di desa kecil bernama Huta Jaya. Desa yang dikelilingi perbukitan hijau dan hutan lebat. Hutan itu dikenal warga sebagai rimba larangan, tempat yang konon dijaga oleh makhluk gaib. Dari kecil, Arga sering mendengar cerita dari kakeknya, Wiryo, tentang sosok penjaga gaib yang melegenda. Seekor macan putih, khodam leluhur yang hanya muncul pada mereka yang berhati tulus. Bukan sekadar hewan, nak, ujar kakeknya suatu malam. Macan putih itu adalah penjaga. Ia hanya datang pada orang yang jiwanya jernih. Tapi ingat, siapapun yang datang dengan keserakahan akan hilang di telan hutan. Kata-kata itu melekat dalam ingatan Arga, bahkan setelah kakeknya meninggal dunia. Beberapa minggu setelah kematian kakeknya, Arga mulai dihantui mimpi aneh. Ia sering melihat sosok macan putih berlari di tengah kabut. Kadang ia terbangun dengan tubuh berkeringat dingin, seolah benar-benar diawasi. Suatu malam, mimpinya lebih nyata dari biasanya. Ia berdiri di sebuah sungai dengan air bercahaya putih. Dan dari seberang muncul seekor macan putih raksasa. Suara bergema tanpa membuka mulut. Datanglah, aku menunggumu. Arga terbangun dengan jantung berdebar. Bulan purnama menggantung tepat di jendela kamarnya. Malam itu juga ia memutuskan untuk memasuki rimba larangan dengan membawa sehelai kain putih pemberian kakeknya. Ia berjalan menyusuri hutan. Semakin dalam ia melangkah, udara terasa berat, seolah ada mata tak kasat mata yang mengawasinya. Suara burung hantu dan patahan ranting membuat langkahnya semakin waspada. Akhirnya, ia tiba di sebuah sungai kecil dengan air berkilau memantulkan cahaya bulan. Persis seperti dalam mimpi, ia menggelar kain putih, duduk bersila, memejamkan mata, dan berdoa. Doanya sederhana, bukan untuk kekayaan atau kekuatan, melainkan untuk keberanian menjaga keluarganya dan keteguhan hati menghadapi hidup. Tiba-tiba, auman keras memecah keheningan malam. Kabut turun cepat, menutup hampir seluruh pandangan. Dari balik kabut itu muncul dua mata menyala merah. Lalu perlahan tampak wujud seekor macan putih raksasa. Bulunya berkilau bagai salju. Setiap langkahnya menggetarkan tanah. Nafasnya berat, hangat, seakan badai keluar dari moncongnya. Ia berjalan mengelilingi Arga. Sesekali cakarnya menggores tanah dan meninggalkan jejak dalam. Arga gemetar, namun ia ingat pesan kakek. Jangan melawan, jangan lari. Dengan penuh keberanian ia menunduk. Berbisik lirih, jika engkau benar penjaga leluhur, aku datang bukan untuk meminta. Aku hanya ingin melanjutkan amanah kakek. Lindungilah keluargaku, berilah aku keberanian. Macan itu berhenti tepat di hadapannya, menatap dalam, seakan menyelami jiwanya. Sejenak waktu terasa berhenti. Lalu, tanpa diduga, tubuh macan putih itu perlahan berubah menjadi asap bercahaya, menyatu masuk ke dalam dada Arga. Tubuhnya bergetar hebat, matanya silau, jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Di kepalanya bergema suara berat namun tenang. Aku tinggal bersamamu, tapi ingat, aku hanya setia pada hati yang jernih. Arga terjatuh pingsan di tepi sungai. Keesokan harinya, ia terbangun di rumahnya sendiri, tanpa tahu bagaimana ia bisa kembali dari hutan. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia merasakan keberanian yang belum pernah dimilikinya. Setiap kali rasa takut datang, seakan terdengar auman lembut di telinganya. Desa pun mulai berbisik bahwa Arga kini membawa warisan khodam macan putih.
Ada yang menghormatinya, ada pula yang takut. Namun, Arga selalu mengingat pesan gaib itu. Jangan pernah serakah, sebab konon siapapun yang menggunakan kekuatan Khodam untuk kesombongan akan dihabisi oleh sang penjaga sendiri. Dan sejak malam itu, di setiap purnama, Arga tahu ia tidak pernah lagi berjalan sendirian. Bayangan seekor macan putih selalu mengikutinya, diam-diam menjaga langkahnya, menjadi bagian dari darah dan jiwanya. Sejak malam itu, hidup Arga tidak lagi sama. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Tatapan matanya lebih tajam, langkah kakinya lebih mantap, dan setiap kali bahaya mengintai, ia bisa mendengar auman samar di telinganya, memberi isyarat agar waspada. Namun, perubahan itu tidak luput dari perhatian warga desa. Beberapa orang mulai berbisik bahwa Arga telah membawa pulang Khodam, macan putih, dari hutan larangan. Ada yang kagum, menganggapnya penerus leluhur. Tapi ada juga yang takut, bahkan iri. Suatu malam, seorang tetua desa mendatanginya. Lelaki itu bernama Ki Darmo, orang yang dikenal menguasai ilmu kebatinan. Ia menatap Arga dengan pandangan penuh selidik. "Anak muda," katanya lirih, "apa benar kau sudah dipilih oleh macan putih?" Arga terdiam sejenak. Ia tak ingin menyombongkan diri, tapi juga tidak bisa menyangkal. "Aku tidak tahu pasti, Ki. Yang ku tahu, sejak aku masuk ke hutan, ada sesuatu yang hidup di dalam diriku. Aku merasakannya." Ki Darmo menarik napas panjang. "Kalau begitu, kau harus berhati-hati. Macan putih bukan sekadar penjaga. Ia juga ujian. Jika hatimu kotor oleh keserakahan, ia akan membalikkan taringnya padamu." Kata-kata itu membuat Arga semakin berhati-hati. Namun justru sejak saat itu, cobaan demi cobaan mulai datang. Beberapa pemuda desa yang iri mulai menantangnya. "Hei, Arga," teriak salah satunya suatu sore di lapangan desa, "kalau kau memang punya macan putih, buktikan, tunjukkan kekuatanmu." Mereka mengejek, mendorong, bahkan mencoba memancing amarahnya. Darah muda Arga mendidih. Namun entah bagaimana, dalam hatinya terdengar auman samar yang membuatnya menahan diri. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Kekuatan bukan untuk dipamerkan." Kata-katanya membuat para pemuda itu semakin geram, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Namun, masalah tak berhenti di situ. Pada malam-malam tertentu, Arga mulai diganggu oleh makhluk lain. Bayangan hitam sebesar manusia sering berdiri di sudut kamarnya. Kadang terdengar suara bisikan yang membujuknya. "Gunakan kekuatan itu. Kau bisa menguasai desa ini. Semua orang akan tunduk padamu." Bisikan itu membuatnya resah. Tubuhnya panas dingin, matanya berkunang. Saat ia hampir tergoda, tiba-tiba terdengar auman keras dari dalam dirinya, begitu kuat hingga bayangan itu lenyap seketika. Arga sadar, macan putih tidak hanya memberinya kekuatan, tetapi juga menjaga hatinya dari kegelapan. Namun, ujian terbesar datang ketika seorang dukun dari desa seberang yang dikenal dengan nama Empu Jagal mendengar kabar tentang Khodam, macan putih yang kini bersama Arga. Dukun itu dikenal serakah, haus kekuasaan, dan kerap menggunakan ilmu hitam untuk menundukkan orang lain. Suatu malam, Arga bermimpi melihat sosok lelaki tua berwajah menyeramkan, duduk di atas singgasana dari tulang belulang. Lelaki itu berkata dengan suara berat, "Kekuatan itu milikku, cepat atau lambat, aku akan merampasnya darimu."
Arga terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi, ancaman nyata sedang menunggunya. Beberapa hari kemudian, ayam jantan berkokok lebih cepat dari biasanya. Angin bertiup kencang dan langit mendung, padahal belum waktunya hujan. Orang-orang desa berbisik bahwa pertanda buruk sedang datang. Dan benar saja. Malam itu, desa Huta Jaya diguncang teror, suara lolongan panjang, bayangan hitam berkelebat di atap rumah, dan beberapa warga tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Arga tahu, inilah ulah Empu Jagal. Dengan berani, ia keluar rumah, berdiri di tengah lapangan desa. Udara begitu berat, seakan ribuan mata gaib menatapnya. Dalam hatinya ia berbisik, "Macan putih, aku siap menghadapi ujian ini." Dari kejauhan, terdengar langkah berat, kabut kembali turun. Sesosok bayangan tinggi menjulang, berbungkus jubah hitam, berjalan perlahan ke arahnya. Itulah Empu Jagal. Dengan suara serak, ia berkata, "Anak muda, berikan hodam itu padaku, atau kau akan kubinasakan bersama desamu." Arga menggenggam kain putih peninggalan kakeknya. Dadanya bergetar, tapi matanya tajam menatap lawan. Dalam hatinya ia mendengar auman menggelegar, lebih keras dari sebelumnya, seakan macan putih siap dilepaskan. Dan malam itu, di bawah sinar bulan purnama, bentrokan dua dunia pun dimulai antara cahaya warisan, leluhur dan kegelapan yang haus kekuasaan. Malam itu terasa berbeda. Angin membawa aroma anyir, seolah darah menetes di udara. Bulan purnama yang biasanya terang, kini tampak redup, tertutup awan hitam yang bergerak cepat. Warga desa bersembunyi di dalam rumah mereka, menutup pintu rapat-rapat, hanya berani mengintip lewat celah jendela. Mereka tahu sesuatu yang besar akan terjadi malam itu. Arga berdiri seorang diri di lapangan desa, menggenggam kain putih peninggalan kakeknya. Di hadapannya, Empu Jagal melangkah dengan tatapan tajam penuh dendam. Jubah hitamnya berkibar meski angin terasa diam. Suaranya serak, tapi setiap kata seperti mengiris hati. "Arga, anak ingusan, kau pikir bisa menahan kekuatan sebesar itu? Hodam macan putih bukan untukmu. Ia terlalu agung untuk dijaga oleh bocah yang hanya tahu doa." Arga menatap lurus tanpa gentar, meski jantungnya berdegup kencang. "Aku tidak menginginkannya, Empu. Ia datang padaku karena niatku tulus. Aku tidak butuh kekuasaan. Aku hanya ingin menjaga amanah leluhur." Empu Jagal tertawa keras. Suaranya bergema menembus kabut. "Amanah? Hah, kata-kata kosong. Aku sudah bertahan-tahan mencari macan putih, dan kini ia berada dalam tubuhmu. Maka kau hanya penghalang bagiku. Aku akan merobek jiwamu, dan hodam itu akan menjadi milikku." Tangan Empu Jagal terangkat. Udara seketika menjadi pekat. Dari balik tanah, muncul tangan-tangan hitam yang panjang dan berbau busuk, mencoba meraih kaki Arga. Ia hampir terjerat, tapi tiba-tiba terdengar auman menggelegar dari dalam dirinya. Tanah bergetar, tangan-tangan itu terhempas, hancur menjadi asap. Bayangan putih berkilau muncul di belakang Arga. Wujud macan putih raksasa dengan mata menyala bagaikan bara api, berdiri gagah. Warga desa yang melihat dari kejauhan terperangah. Sebagian berteriak, sebagian bersujud ketakutan. Empu Jagal menyeringai, "Akhirnya kau muncul, penjaga leluhur. Malam ini kau akan jadi milikku." Ia menancapkan tongkat hitam ke tanah. Seketika, dari kabut muncul wujud hitam sebesar kerbau, dengan taring panjang dan mata merah membara.
Itulah siluman peliharaan Empu Jagal, hasil dari korban manusia yang pernah ia tumbalkan. Pertarungan pun dimulai. Macan putih melompat dengan kecepatan luar biasa. Cakarnya menghantam makhluk hitam itu hingga tanah bergetar. Siluman itu meraung. Tubuhnya retak, namun segera menyatu kembali seakan terbuat dari asap. Dari mulutnya, semburan api hitam melesat ke arah Arga. Arga terlempar beberapa langkah, hampir kehilangan kesadaran. Namun dalam hatinya terdengar suara berat macan putih. "Berdiri, pewaris. Aku tidak bisa melawan tanpa jiwamu. Kau dan aku satu." Dengan sisa tenaga, Arga bangkit. Ia menggenggam kain putih kakeknya, menutup mata, dan berdoa lirih. Doanya bukan untuk menang, tapi agar cahaya kebaikan mampu menahan kegelapan. Perlahan, tubuhnya diselimuti aura putih. Dari dalam dadanya, cahaya itu bersatu dengan macan putih, membuat wujudnya semakin besar dan bercahaya. Empu Jagal terkejut, wajahnya berubah pucat. "Tidak mungkin, kekuatannya seharusnya bisa kupatahkan." Ia merapal mantra lebih keras, namun justru tubuhnya mulai terhuyung. Macan putih melompat sekali lagi. Kali ini dengan auman yang memecah langit. Cakarnya menghantam siluman hitam hingga hancur berkeping-keping, lalu melesat ke arah Empu Jagal. Lelaki tua itu berusaha bertahan, tapi cahaya putih menelan tubuhnya. Jeritannya memekakkan telinga, hingga akhirnya lenyap bersama kabut malam. Lapangan desa kembali hening. Angin berhembus pelan. Bulan purnama kembali bersinar terang. Warga keluar dari rumah mereka, menatap Arga dengan kagum sekaligus gentar. Macan putih yang tadi begitu besar, kini mengecil, lalu masuk kembali ke dalam tubuh Arga. Tubuhnya lemas, namun hatinya damai. Ia mendengar suara lembut bergema dalam dirinya. "Kau telah lulus ujian pertama. Ingatlah, kekuatan bukanlah untuk menguasai, tapi untuk menjaga. Masih banyak jalan panjang yang harus kau tempuh." Arga menatap ke langit, menarik napas panjang. Ia tahu perjalanan barunya baru saja dimulai. Macan putih akan selalu bersamanya, tapi ujian hidup akan semakin berat. Dan sejak malam itu, nama Arga tidak lagi sekadar pemuda desa. Ia menjadi legenda penjaga baru yang hidup berdampingan dengan Khodam Macan Putih. Sejak malam pertempuran itu, desa Hutajaya kembali damai. Orang-orang tidak lagi mendengar lolongan aneh atau bayangan hitam di atap rumah mereka. Mereka mulai melihat Arga bukan hanya sebagai pemuda biasa, melainkan sebagai penerus amanah leluhur. Namun Arga sendiri tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia tetap bekerja di sawah, membantu tetangga, dan menjalani hidup sederhana. Dalam dirinya, ia tahu bahwa Macan Putih tidak datang untuk membuatnya berkuasa, melainkan untuk mengajarkannya arti keberanian. Setiap kali ia merasa takut, auman samar terdengar di telinganya, mengingatkannya bahwa keberanian sejati bukanlah tidak mengenal rasa takut, melainkan tetap berdiri tegak meski ketakutan itu ada. Arga belajar bahwa kekuatan bukan untuk ditunjukkan, melainkan untuk dijaga. Keagungan bukan untuk disombongkan, melainkan untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Dan amanah leluhur bukan sekadar warisan gaib, melainkan tanggung jawab agar tidak hanyut dalam keserakahan. Di hadapan para tetua desa, Arga pernah berkata, "Macan Putih bukan sekadar penjaga, ia adalah cermin."
Jika hati kita penuh keserakahan, ia akan berubah menjadi musuh paling menakutkan. Tapi jika hati kita jernih, ia akan menjadi pelindung yang setia. Begitu juga hidup kita. Dunia ini bisa menelan kita atau melindungi kita semua, tergantung dari niat di dalam hati. Kata-kata itu terus dikenang oleh banyak orang. Dan begitulah Arga menjalani hari-harinya, tidak dengan kekuasaan, tidak dengan kemewahan, tetapi dengan keberanian, ketulusan, dan keyakinan bahwa setiap manusia punya macan putihnya masing-masing, bukan berupa makhluk gaib, tapi berupa kekuatan batin yang muncul ketika kita jujur pada diri sendiri, berani menghadapi rasa takut, dan tulus menjaga sesama. Pesan cerita ini sederhana. Kekuatan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri. Setiap manusia bisa menjadi penjaga, bisa menjadi pelindung, bisa menjadi cahaya, asalkan ia menjaga niatnya tetap jernih dan tidak silau oleh keserakahan. Maka, seperti Arga yang bersatu dengan Khoda Macan Putih, kita pun bisa menemukan penjaga dalam diri kita sendiri yang namanya adalah keberanian, ketulusan, dan keyakinan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang berkuasa, tapi tentang bagaimana kita melindungi dan memberi cahaya untuk orang lain.